Halo, salam Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Bapak Nadiem Makarim sepertinya harus belajar banyak tentang Indonesia. Yang bersangkutan rupanya tidak banyak tahu tentang kondisi masyarakat Indonesia atau sosiologi masyarakat Indonesia, sehingga pikiran dan kemungkinan kebijakannya itu tidak beranjak dari bumi Indonesia. Pantasnya barangkali yang bersangkutan jadi menteri pada negara kecil seperti di Singapura sana atau di New Zealand yang maju, sudah majulah masyarakatnya itu. Tapi Indonesia ini masih akan tetap menciptakan masalah. Kenapa? Minggu lalu di DPR pada waktu rapat dengar pendapat, dia memunculkan rencananya untuk meneruskan kebijakan belajar jarak jauh. Tentu dia menggunakan IT, internet. Spontan saja, sebagian anggota DPR bereaksi keras menolak ini. Saya setuju, ini harus ditolak. Dan kritikan pun muncul dari pengamat, ya, peneliti senior Muhammad Kodari. Dia menyatakan nih Pak Nadiem ini abuleke. Wah, ini harus belajar bahasa daerah lagi. Ternyata abuleke itu artinya membual atau bohong. Ini Pak Kodari dan atau ya siapapun di Indonesia ini yang ingin menggunakan bahasa daerah untuk menjelaskan posisi orang, ya sudahlah, jangan. Karena istilah ini berbahaya kalau dibaca atau didengar oleh orang Wakatobi. Tahu nggak Wakatobi? Salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, di tengah laut, ya, itu berbahaya. Kenapa? Abuleke itu bisa kedengarannya abuleke, dan kalau abuleke itu artinya tikus, berbahaya bukan? Makanya jangan gunakan istilah daerah lagi, ya, macam-macam artinya. Ya, kembali pada rencana kebijakan ini tidak membumi, tidak berdasarkan kondisi Indonesia. Hentikan ini, Pak Nadiem. Anda harus tahu, atau siapapun pengambil kebijakan negeri ini harus tahu, bahwa kondisi masyarakat Indonesia tidak homogen secara sosial ekonomi, secara kultur, secara budaya tidak homogen. Ada masyarakat kota, ada masyarakat pedesaan, ada Jawa, ada luar Jawa. Masyarakat kota boleh semuanya melek IT, boleh. Meskipun tidak semua, ya, karena kondisi sosial ekonomi juga berbeda. Hanya orang-orang yang berpunya yang mampu memanfaatkan IT yang bagus, sehingga proses belajar jarak jauh mereka tidak kesulitan. Tetapi masyarakat di kelas bawah, di kelompok bawah, di mana merupakan kelompok masyarakat Indonesia yang kebanyakan, umumnya seperti itu. Mereka bukan tidak mau peduli dengan IT, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memfasilitasi keluarganya, anak-anaknya memiliki dan menggunakan IT dengan baik. Jadi kalau dipaksakan kebijakan belajar jarak jauh, artinya online, tidak offline, itu akan merugikan anak-anak dari keluarga kebanyakan di Indonesia. Ini artinya Anda telah akan menyiksa dan akan menyengsarakan atau merugikan anak-anak Indonesia dari keluarga kebanyakan. Anda tidak pantas jadi menteri Indonesia kalau seperti ini keadaannya. Ini apa-apaan? Mau dikatakan kelebihan ide atau kekurangan ide? Kalau kelebihan ide itu ternyata tidak. Justru kekurangan ide atau barangkali epigon. Nggak boleh dong jadi menteri atau pengambil kebijakan Indonesia, apalagi di bidang pendidikan. Ternyata Anda tidak tahu kondisi masyarakat Indonesia. Untuk proses pembelajaran online pun di era corona ini, harusnya tidak semua diberlakukan sama di seluruh daerah Indonesia. Di desa-desa itu, sekali lagi, saya mau katakan, di umumnya desa di Indonesia tidak ada corona di sana. Kenapa harus dipaksakan dengan belajar online? Offline saja di sana.
tapi tak berlakukan protokol kesehatan corona. Jadi kita ini terkadang atau secara khusus mengambil kebijakan kita karena tidak tahu kondisi masyarakat Indonesia, kondisi ekonominya, kondisi budayanya, kondisi sosialnya. Kebijakannya akibatnya yang hanya menyenangkan dirinya sendiri dan menyengsarakan orang lain atau masyarakat kebanyakan. Kita bisa bayangkan belajar online terus-menerus di Papua sana, apalagi di pedalaman, di Kalimantan sana, di pedalaman Sulawesi, pedalaman Sumatera, dan sebagainya. Itu pasti akan rugi. Ini nggak boleh, sekali lagi nggak boleh ini. Jangan lanjutkan kebijakan itu, dan saya berharap teman-teman yang terhormat di DPR RI menolak rencana kebijakan itu atau tidak membiarkan rencana kebijakan itu terus dilanjutkan. Jika itu dipaksakan, maka pemerintah harus pertama menyiapkan infrastruktur IT di seluruh Indonesia sampai ke pedalaman. Itu yang pertama. Kemudian kedua, memfasilitasi semua keluarga di Indonesia tanpa kecuali. Orang-orang desa harus difasilitasi dengan komputer, dengan laptop, dengan HP, dengan jaringan internet yang baik, yang canggih. Bisakah pemerintah melakukan ini? Saya kira mustahil. Itu berarti menggunakan anggaran yang begitu besar. Dan ini tidak mungkin dilakukan dalam kondisi sekarang dan atau sampai beberapa tahun ke depan. Jadi kebijakannya itu nggak boleh aneh-aneh. Sekarang yang terpenting yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah memastikan bahwa proses belajar anak di dalam momentum apa saja, itu memastikan anak itu bisa menangkap pelajaran atau materi yang diajarkan secara baik. Itu harus merata di seluruh Indonesia. Tapi sekarang kan yang memanfaatkan teknologi, yang memperoleh keuntungan adalah mereka dari kelompok yang berada saja. Secara relatif tentu saja ya. Tolong sekali lagi diingat, jangan buat kebijakan yang aneh-aneh di tengah kondisi masyarakat yang belum seragam atau belum sama tingkat kesejahteraan atau kondisi sosial ekonominya. Tidak boleh mengukur diri kita dan kemudian ukuran kita itu dipaksakan untuk dilakukan oleh orang lain. Anda barangkali hidup lahir dari keluarga berada, sekolah di tempat-tempat yang sudah maju, di negara-negara yang sudah maju. Masyarakat Indonesia tidak semua seberuntung Anda, atau bahkan lebih dari 90% masyarakat Indonesia ini jauh tidak beruntung seperti Anda. Makanya marilah berpikir berdasarkan kondisi Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu membumi di Indonesia. Saya menghimbau Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, undang orang-orang tertentu, ahli-ahli tertentu dari berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan masukan pada Anda bagaimana sebetulnya kondisi masyarakat Indonesia. Saya kira Anda belum tahu atau bahkan belum keliling Indonesia ini, sehingga pantas kalau Anda hanya membayangkan masyarakat Jakarta atau masyarakat Singapura atau masyarakat Amerika, kemudian merencanakan satu kebijakan berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki. Sekali lagi, hentikan itu. Marilah lebih kreatif untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju, bukan mundur, bukan menyiksa orang. Terima kasih. Salam Indonesia.